Kalian pasti sadar kalau generasi kita berada di sebuah masa di mana informasi menyebar dengan sangat cepat. Setiap orang berlomba-lomba untuk menyebarkan informasi yang mereka tahu, bahkan terkadang tanpa memikirkan apa dampaknya bagi masyarakat luas. Sayangnya, banyak orang yang akhirnya percaya dan tergiring dengan informasi-informasi yang kebenarannya belum terjamin. Hal ini tentu bisa berdampak sangat fatal. Masyarakat bisa saja digiring dengan opini-opini tertentu yang nantinya akan membawa masyarakat pada kesesatan berpikir atau logical fallacy. Nah, kalian udah pada tahu belum apa itu logical fallacy? Kalau belum, tenang aja. Di video ini kami akan membahas definisi, bentuk, hingga contoh logical fallacy dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sosial media. Kenalan dulu yuk. Kami dari kelompok 2 Psikologi Belajar dan Kognitif dengan anggota Meyanti Monika, Maharani Kirei, Nadine Aurin, Ibrahim Abdussalam, dan Siti Wikan. Nah, without any further ado, langsung aja ke pembahasannya. Secara istilah, logical fallacy didefinisikan sebagai kesalahan pada argumen dalam logika berpikir seseorang, atau biasa disebut sesat berpikir. Sedangkan secara bahasa, kata fallacy berasal dari bahasa Latin, yaitu fallacia yang berarti deception, atau dalam bahasa Indonesia adalah tipu muslihat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa logical fallacy adalah kesalahan dalam berlogika atau kesalahan dalam melakukan suatu penalaran atau argumentasi yang sebenarnya tidak logis, salah arah, dan menyesatkan. Dalam sejarah perkembangannya, terdapat klasifikasi tipe logical fallacy yang secara sederhana dapat dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu kesesatan formal dan kesesatan material. Kesesatan formal atau formal fallacy adalah kesesatan yang dilakukan karena bentuk penalaran yang tidak tepat atau tidak sahih. Kesesatan ini terjadi karena pelanggaran terhadap prinsip-prinsip logika mengenai term dan proposisi dalam suatu argumen. Sedangkan kesesatan material atau material fallacy adalah kesesatan yang menyangkut isi penalaran. Logical fallacy ini dapat tetap terjadi karena faktor bahasa yang menyebabkan kekeliruan dalam menarik kesimpulan. Logical fallacy material juga dapat terjadi karena memang tidak adanya hubungan logis atau relevan antara premis dan kesimpulannya. Setiap kata dalam bahasa memiliki arti tersendiri, dan masing-masing kata itu dalam sebuah kalimat mempunyai arti yang sesuai dengan konteks kalimat yang bersangkutan. Maka, meskipun kata yang digunakan itu sama, tetapi dalam kalimat yang berbeda, makna kata tersebut dapat bervariasi. Artinya, ketidakcermatan dalam menentukan arti kata atau arti kalimat dapat menimbulkan logical fallacy. Sayangnya, menghindari kesalahan logika seperti ini dalam kehidupan sehari-hari sangatlah sulit. Bahkan untuk mendeteksinya saja, perlu kecermatan pada setiap detail kata atau kalimat yang diungkapkan. Kesesatan logika yang kita temui setiap harinya pun sebenarnya sangat efektif untuk digunakan sebagai bentuk provokasi, menggiring opini publik, pembentukan sebuah regulasi, pembunuhan karakter, atau bahkan penghindaran jerat hukum. Padahal seharusnya jika ingin menemukan sebuah solusi kebenaran, maka akan terasa lebih bijak jika kita bisa bersama-sama membahas substansi masalah yang ada, dan bukan sekedar menginginkan pendapatnya diterima oleh orang lain. Memang, dengan memanfaatkan kesalahan logika dalam sebuah silat lidah, kita dapat memenangkan suatu diskusi. Namun, ini menjauhkan kita dari esensi penyelesaian permasalahan. Suatu bangsa akan maju ketika masyarakatnya sudah terbiasa berdiskusi secara konstruktif, termasuk pula bebas dari kesalahan-kesalahan logika saat berargumentasi. Logical fallacy merupakan sebuah kesalahan yang besar, karena bisa menjebak perdebatan konstruktif menjadi debat kusir penuh retorika. Beberapa jenis kesesatan penalaran atau logical fallacy dipelajari sebagai lawan dari argumentasi logis. Teknik berargumen jenis ini bisa dilontarkan tampak sangat frontal
ataupun disampaikan dengan bahasa yang sangat halus, hingga tidak ada orang yang menyadarinya. Sehingga, logical fallacy menghasilkan sebuah kesimpulan yang sesat karena tidak disusun dengan logika yang benar. Nah, setelah mengetahui apa itu logical fallacy, klasifikasinya, dan dampak negatifnya, saatnya kita mengenali jenis-jenis dari logical fallacy. Jenis-jenis logical fallacy ada beberapa, 6 tepatnya, yaitu yang pertama namanya ad hominem. Ad hominem ini memiliki ciri isi argumen yang menyerang lawan bicaranya secara personal, yaitu berdasarkan pengalaman atau informasi yang didapat. Adapun maksud lain dari ad hominem yang berarti menyerang orang lain secara langsung, dengan tujuan menyangkal argumen orang tersebut atau mempertahankan argumen diri sendiri. Misalnya, kamu beranggapan bahwa kuliah dimanapun itu tidak penting, asalkan individu itulah yang mau terus berusaha. Namun, kakakmu melontarkan argumen kepadamu. Kamu ngomong gitu karena nggak keterima di PTN, kan? Kedua, ada false cause, yaitu argumen yang disusun berdasarkan hubungan sebab akibat suatu kejadian. Loh, kenapa jadi fallacy? Karena seseorang memunculkan argumen atau simpulan atas sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya dengan penyebab utama. Jadinya kan nggak nyambung. Sebagai contoh, waktu kasus virus corona lagi tinggi-tingginya, lalu di sisi lain kasus perceraian juga sedang marak-maraknya. Kemudian, seseorang menyimpulkan kalau corona mengakibatkan perceraian meningkat, di mana itu nggak ada hubungannya sama sekali, sehingga berujung pada logical fallacy. Yang ketiga adalah black or white. Black or white atau false dilemma adalah cara berargumen yang sering menyebabkan dilema, karena memunculkan opini yang memposisikan lawan pada dua posisi, yaitu hitam atau putih. AKA mempersempit ruang lawan bicara untuk berargumen dengan hanya menempatkan dua alternatif pilihan. Selanjutnya, keempat, ada the straw man. Argumen ini terdiri dari susunan lemah dan menghubungkannya dengan lawan bicara agar terlihat kuat, dengan tujuan untuk menjatuhkan lawan bicara. Argumen ini kerap digunakan seseorang yang ingin terlihat benar dalam perdebatan dengan cara memojokkan lawan bicaranya. Next, ada appeal to authority, yaitu situasi di mana seseorang berargumen dengan merujuk pada suatu tokoh yang dianggap terpandang. Letak kesalahan cara berargumen seperti ini adalah apabila seseorang menggunakan pernyataan tokoh tersebut tanpa mencari alasan rasional atau pendukung dari argumen tokoh tersebut. Simpelnya, karena tokoh ini dianggap berwibawa dan terpandang. Jadinya, kamu menggunakan pendapatnya sebagai argumen dan dianggap valid. Padahal, kamu sendiri nggak tahu itu benar atau salah. Oke, last but not least nih ya. Jenis logical fallacy yang terakhir yaitu complex question. Juga dikenal sebagai loaded question, trick question, atau leading question. Adalah sebuah kesalahan berpikir dengan mengajukan serangkaian pertanyaan kompleks untuk membuktikan kesimpulan yang diyakini. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya cenderung retoris dan mempunyai nilai tertentu yang mana hal itu digunakan untuk mencapai tujuan kesimpulan dari si penanya. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah logical fallacy, yaitu yang pertama, mempelajari jenis-jenis logical fallacy agar bisa terlepas darinya. Yang kedua, membuat poin atau catatan sebelum menyampaikan argumen untuk melihat apakah argumen yang disampaikan sudah runut. Yang ketiga, berusahalah untuk tidak setuju dengan kesimpulan yang Anda buat, sehingga dapat melakukan cross-check kepada orang lain terkait keruntutan dan kebenarannya. Dan yang terakhir, sadar bahwa membuat argumen atau klaim terhadap sesuatu membutuhkan rujukan yang relevan dan terbukti kebenarannya. Wah, ternyata logical fallacy ini adalah permasalahan yang common tetapi terabaikan. Dengan dibuatnya video penjelasan ini, semoga bisa menambah insight teman-teman sekalian atas problematika ini. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berjuang untuk lebih bijak dalam berargumen dan mengutarakan pendapat. Sekian dan terima kasih.